Tuhan, kami kembali bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami kembali belajar wahyu yang telah Tuhan berikan melalui Yohanes di Pulau Patmos, memberitahukan kepada kami tentang keadaan surgawi dan juga tentang hal-hal yang akan datang. Kami sungguh merasa sangat kagum dengan cinta kasih Tuhan yang telah menunjukkan kepada kami apa-apa saja yang akan terjadi, sehingga kami boleh mempersiapkan hati dan diri kami dengan lebih baik di dalam menyambut akan segala sesuatu yang akan terjadi. Tuhan, kami bersyukur juga karena cinta kasih-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami sehingga apa yang dicatat sebagai kesengsaraan besar juga tidak akan menimpa kami. Kami bersyukur juga untuk kuasa-kuasa yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, baik di dalam dunia ini maupun di dalam kerajaan Allah yang akan datang. Kami serahkan waktu ini Tuhan, di mana kami bersama-sama akan mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami dan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang kami pelajari dan juga dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini kita akan kembali meneruskan akan pembahasan kita. Ya, kita akan belajar kembali dari kitab Wahyu ini, dari pasal yang keempat sudah ya. Kita sudah memasuki pasal yang keempat. Ya, kita telah memulai pembahasan kita mengenai pendahuluan bagaimana kitab Wahyu ini mempunyai latar belakang yang sangat khusus, di mana Yohanes ya mendapatkan karunia Tuhan walaupun dia dibuang di Pulau Patmos, walaupun secara manusia dia sepertinya menderita, tetapi justru di tempat yang sangat istimewa ini Tuhan mempersiapkan hati mereka, Tuhan mempersiapkan hatinya, dan juga Tuhan memakai dia untuk memberikan wahyu yang sangat penting dan sangat indah ini. Dan kita kalau membaca wahyu, kita juga melihat bahwa khususnya di dalam ayat yang ke-19, banyak orang memakai ayat ini untuk membuat garis besar daripada kitab wahyu. Ada sebagian orang membagi ke dalam 3 bagian, tapi kalau saya membaca kelihatannya wahyu ini dapat dibagi di dalam 2 bagian ya. Di situ dikatakan, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi kita melihat di sini ada hal-hal yang dibicarakan di dalam wahyu yang sedang terjadi sekarang, di mana Yohanes melihat Tuhan Yesus di surga, kemudian juga gereja yang pada waktu itu menerima surat daripada Tuhan Yesus. Jadi itu adalah wahyu di dalam pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Kemudian juga dikatakan hal-hal yang akan terjadi sesudah ini. Ya, sesudah ini artinya sesudah Yohanes menerima wahyu itu. Jadi kalau kita melihat dari pasal yang keempat sampai pasal yang ke-22, itu merupakan satu bagian yang berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Ya, jadi itu adalah bagian yang cukup panjang, bagian yang kedua dari pasal yang keempat sampai pasal yang ke-22. Dan kalau kita melihat ya tadi dikatakan 7 gereja yang menerima surat daripada Tuhan Yesus, itu yang sedang terjadi sekarang. Dan juga kita melihat dikatakan sesuatu yang akan terjadi sesudah ini, dimulai daripada pasal yang keempat, pasal 4 ayat yang pertama ya.
yang terjadi sesudah ini di dalam bahasa aslinya adalah metatauta ya. Metatauta ini di dalam pasal yang keempat dipakai 2 kali ya. Kemudian daripada itu sama dengan yang terjadi sesudah ini ya. Jadi itu adalah istilah di dalam bahasa Grekanya sama, yaitu metatauta ya. Lalu kemudian kalau kita melihat apa yang terjadi setelah ini dari pasal yang keempat sampai pasal yang ke-22, maka kita dapat melihat beberapa bagian yang sangat penting. Ya, pertama yaitu sesuatu yang terjadi sebelum masa sengsara besar. Ini dicatat di dalam pasal yang keempat dan pasal yang kelima ya, tentang tahta Allah. Jadi kita melihat Yohanes dibawa untuk melihat keadaan di surga ya. Keadaan di surga dalam pasal yang keempat itu penekanannya adalah tentang Bapa ya, sebagai yang menonjol di dalam bagian itu sebagai sang pencipta. Jadi pujian-pujian yang disampaikan di dalam pasal yang keempat itu ditujukan kepada Bapa, Allah Bapa, karena dia sebagai pencipta. Kemudian pasal yang kelima, ya, pujian itu juga disampaikan kepada anak domba sebagai juru selamat kita, sebagai sang penebus kita. Ya. Lalu kemudian dalam pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-19, kita akan melihat satu bagian yang cukup panjang yang menyatakan tentang masa sengsara besar, masa-masa penghakiman Tuhan. Apa-apa saja yang Tuhan lakukan terhadap alam semesta ini ya. Nah, bagian yang ketiga di dalam pasal yang ke-20 sampai pasal yang ke-21 kita akan melihat tentang masa setelah kesengsaraan besar, yaitu masa kerajaan Allah ya, 1000 tahun, tahta putih yang besar, kemudian berlalunya langit dan bumi yang sekarang, dan datangnya ya langit dan bumi yang baru dari surga ya. Jadi dari situ kita melihat bagaimana tentang keadaan, kalau saya gambarkan kira-kira seperti begini ya, secara garis besar ya, memang ada detailnya. Kalau kita membaca atau melihat gambar orang-orang biasanya juga banyak yang detail-detailnya. Nah, kita melihat ini adalah perjanjian lama ya, sejak penciptaan sampai sebelum Tuhan Yesus lahir. Kemudian kita melihat kedatangan Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus, dan berdirilah gereja. Kita melihat masa gereja ya. Masa gereja sampai kapan kita tidak tahu. Saat ini kita sedang berada di masa gereja, zaman gereja. Kemudian kalau kita membaca, kita akan melihat adanya pengangkatan. Ya, mengapa saya percaya demikian? Karena di dalam pasal yang keempat nanti kalau kita melihat dengan lebih detail, kita akan menemukan bahwa gereja sudah berada di sana. Ya. Nah, sebelum sengsara besar. Lalu kemudian di dalam pasal yang ke-6 sampai 19, maaf, pasal yang ke-6 sampai 19 itu sejajar dengan Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, itu berbicara banyak tentang kesengsaraan besar itu. Kemudian kita melihat kerajaan Tuhan, kerajaan 1000 tahun, dan sebelum kerajaan itu didirikan, kita datang kembali bersama-sama setelah kita diangkat, kita datang kembali. Kemudian Tuhan menghakimi setelah kerajaan 1000 tahun itu ya. Lalu kita memasuki langit dan bumi yang baru. Itu kira-kira secara garis besar daripada ayat tersebut. Nah, kalau kembali kita melihat di dalam pasal yang keempat sampai pasal yang kelima, yaitu masa-masa saat ini juga, tetapi juga merupakan saat di mana sebelum terjadinya masa sengsara besar ini. Di situ Yohanes dibawa
ke surga, ya. Nah, dibawa ke surga dalam keadaan pengangkatan atau bukan, ya itu merupakan juga perdebatan daripada pandangan yang berbeda-beda. Nanti saya akan jelaskan juga sedikit tentang hal itu. Nah, di dalam fase tadi saya katakan di dalam pasal yang keempat dan pasal yang kelima perbedaannya adalah pujian itu ditujukan kepada Sang Pencipta dan pasal yang kelima tujuan itu ditujukan kepada Sang Penebus. Ya, jadi kepada Tuhan Yesus dan kepada Allah Bapa. Nah, kita melihat pada waktu berbicara di ayat yang terakhir minggu lalu, kita juga berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus menjanjikan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi di sini kita melihat ayat yang pertama dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu di surga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang pada waktu Yohanes menulis akan Wahyu ini, ya hal-hal yang dia tuliskan dari pasal yang keempat dan selanjutnya itu belum terjadi, tetapi sesuatu yang belum terjadi di bumi, ya, tetapi dia diperlihatkan tentang situasi-situasi yang ada di surga, ya. Jadi pasal yang keempat dan pasal yang kelima. Lalu kemudian kita melihat di sini dikatakan bahwa dia melihat sesuatu, sebuah pintu terbuka di surga. Ya, jadi seolah-olah dia melihat pintu itu terbuka. Ya, nah apakah saat itu Yohanes itu dibawa ke langit seperti pengangkatan yang saya katakan tadi atau bukan, itu tidak dijelaskan di sini. Karena dikatakan di sini, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi kita melihat di sini Yohanes disuruh naik, ya, dibawa naik sampai ke surga karena pintu surga terbuka. Tetapi apakah dia itu naik sampai ke sana untuk memuji itu secara fisik atau tidak? Sekali lagi kita tidak tahu, ya. Sekali lagi kita tidak tahu karena Yohanes tidak menjelaskan. Nah, saya merasa ada sebagian orang memakai Henok dan Elia untuk menyamakan pengangkatan daripada Yohanes yang dibawa ke atas itu, ya. Tetapi menurut saya tidak. Karena apa? Karena kedua orang ini diangkat secara fisik dan dia tidak ada di dalam dunia ini lagi. Ya, seperti yang terjadi di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-24 dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi dari sini kita melihat dengan sangat jelas bahwa Henok setelah diangkat, dia tidak berada di dalam dunia ini. Kemudian juga kita melihat di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-11, itu juga berbicara tentang Elia yang dipanggil oleh Tuhan. Ya, jadi di sini dikatakan sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Jadi setelah Elia terangkat ke surga,
kita melihat bahwa Elia tidak berada di dalam dunia ini. Jadi kita percaya bahwa sebenarnya pengangkatan yang demikian itu tidak sama dengan pengangkatan atau pengalaman daripada Yohanes yang disuruh untuk naik untuk melihat surga yang terbuka itu, ya. Jadi tidak demikian. Yohanes hanya dipanggil untuk melihat surga yang terbuka. Kemudian kita kalau melihat ayat-ayat lain, mungkin pengalaman itu lebih cocok kalau kita bandingkan dengan pengalaman Yohanes, yaitu pengalaman daripada Petrus dan Paulus, ya. Kalau kita melihat waktu Petrus dipanggil untuk mengunjungi Kornelius, karena ini adalah suatu panggilan yang sangat khusus supaya dia dapat menyampaikan firman Tuhan, menyelamatkan orang-orang yang berbahasa lain, ya, bukan orang Yahudi, maka itu adalah satu panggilan yang khusus. Dan dikatakan di sini Petrus juga mendapatkan satu penglihatan yang sangat istimewa, ya. Di sini dikatakan ia melihat, yaitu Petrus melihat langit terbuka. Nah, ini mirip dengan apa yang dialami oleh Yohanes, ya. Dia juga melihat pintu terbuka di surga, ya. Nah, Petrus juga di sini melihat bahwa langit terbuka dan sesuatu seperti kain yang lebar diulurkan ke bumi tergantung pada keempat sujud. Jadi itu adalah satu penglihatan. Jadi saya percaya seperti yang dikatakan Yohanes juga bahwa itu adalah penglihatan, tidak sama dengan pengangkatan. Ada orang mengatakan itu adalah pengangkatan, tetapi pengangkatan secara pribadi oleh Yohanes, ya. Yohanes dibawa sampai ke surga. Tapi kalau kita melihat di sini secara penglihatan, Yohanes diberitahu sesuatu. Nah, itu juga mirip dengan Paulus, ya. Di dalam 2 Korintus, Paulus juga mempunyai pengalaman yang sangat istimewa. Dia katakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Jadi itu adalah pengalaman Paulus sendiri, tetapi pada waktu dia mengalaminya, dia tidak sadar apakah dia itu secara roh mendapatkan penglihatan atau secara tubuh dibawa sampai ke surga, dia tidak tahu. Tapi dia katakan orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu karena dia sendiri, ya. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Jadi dari sini kita melihat bahwa pengalaman ini sangat istimewa, sangat khusus, ya. Apakah itu sungguh-sungguh merupakan satu pengangkatan seperti yang Paulus katakan di sini, di dalam tubuh berada di surga, ataupun tidak berada di dalam tubuh, ya, di luar tubuh berada di surga. Rohnya dibawa sampai ke sana untuk melihat. Nah, apakah rohnya bisa berpisah dari tubuhnya? Kita percaya tidak, ya. Nah, tentunya mungkin dia melalui penglihatan seolah-olah dia sudah berada di surga, di dalam surga, dan melihat sesuatu yang sedang terjadi di surga. Nah, ini juga yang dialami oleh Yohanes pada waktu dia diangkat, ya. Dia dikatakan, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi di surga. Nah, lalu kita melihat setelah Yohanes mendapatkan panggilan untuk naik. Nah, naiklah kemari ini di dalam bahasa Yunaninya sebenarnya adalah imperatif, ya, yaitu satu perintah.
sesuatu yang harus dia lakukan, ya. Jadi bukan tawaran, tetapi suatu perintah, dan kemudian dia dibawa naik, ya. Nah, pada waktu dia dibawa naik, lalu di dalam ayat yang kedua, ya, kita melihat dikatakan, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Nah, kita melihat di sini ada dua hal yang dia lihat, ya. Yang pertama adalah tahta, ya, tahta. Kemudian yang kedua, dia melihat pribadi yang duduk di tahta itu. Nah, pada waktu dia melihat itu, dia katakan dia dikuasai oleh Roh, ya. Jadi dia disuruh naik ke atas, kemudian dia begitu dikuasai oleh Roh, dikatakan segera, ya. Nah, segera itu merupakan satu unsur yang sangat penting karena Tuhan tidak memberikan waktu kepada dia untuk berpikir. Tuhan tidak memberikan waktu kepada dia untuk mempertimbangkan, tetapi setelah Tuhan mengatakan, naiklah kemari, langsung dia dikuasai oleh Roh itu. Nah, istilah dikuasai oleh Roh itu sebenarnya itu banyak penafsir mengartikan dengan berhubungan dengan dorongan Roh Kudus, seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi pada waktu Yohanes disuruh untuk menuliskan apa yang dia lihat, sesuatu yang akan terjadi sesudah itu, dia tidak dapat menuliskan dengan kemampuan dia sendiri. Dia perlu dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi istilah dikuasai oleh Roh Kudus dan kemudian dibawa untuk melihat sesuatu yang terjadi di surga atau sesuatu yang akan terjadi sesudah itu adalah suatu pengilhaman Allah kepada dia supaya dia membukukannya, dan akhirnya yang kita dapatkan yaitu kitab Wahyu ini. Jadi ini adalah proses yang sangat penting ya sebelum Wahyu ini dituliskan. Nah, kadang-kadang kita lebih melihat hal-hal yang sangat kelihatannya spektakuler di dalam bagian-bagian yang penting dalam pasal yang ke-6 dan selanjutnya. Tetapi ini juga Yohanes menunjukkan kepada kita otoritas daripada tulisan ini bukan dari dirinya sendiri, tetapi dia diilhamkan oleh Roh Kudus. Dia sedang dikuasai oleh Roh Kudus. Dia sedang mendapatkan dorongan daripada Roh Kudusnya. Nah, istilah didorong oleh Roh Kudus itu dalam bahasa aslinya adalah phero. Phero itu di dalam Kisah Para Rasul menggambarkan tentang bagaimana kapal mendorong, angin mendorong kapal sehingga kapal itu terombang-ambing. Ya, jadi kita kalau dikuasai oleh Roh Kudus dikatakan seperti kapal yang dibawa ke sana kemari tanpa kita mempunyai kuasa, ya, karena Roh Kudus yang saat itu sedang berkuasa di dalam hidup kita, sehingga dikatakan seperti kalau kapal berada di dalam angin haluan, ya kapal itu tidak dapat menguasai diri. Ya, kalau kita membaca akan Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 itu. Ya, jadi melalui dorongan penguasaan daripada Roh Kudus itulah para penulis itu menuliskan Alkitab ini. Ya. Nah, seperti yang juga dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ya, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah
ya memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan yang diilhamkan, ya, Allah memberikan nafasnya kepada kita, ya. Allah berkuasa kepada para penulis untuk menuliskan, walaupun Allah tetap memakai latar belakang orang yang menuliskan, style daripada orang yang menuliskan, keadaan waktu itu, tetapi semuanya itu dipimpin, didorong, dikuasai oleh Tuhan. Nah, di sini Rasul Yohanes juga mengatakan di dalam Wahyu pasal yang pertama dan yang ke-10 bahwa pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Jadi pada waktu sebelum dia mendapatkan penglihatan, pertama-tama Tuhan, yaitu Roh Kudus, menguasai dia sehingga dia mendapatkan penglihatan tentang Tuhan Yesus, mendapatkan surat-surat yang Tuhan Yesus kirimkan kepada ketujuh jemaat. Nah, setelah itu untuk satu permulaan yang baru untuk menuliskan tentang hal-hal yang akan datang, dia kembali mengatakan bahwa dia dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kita melihat di sini Tuhan, dia menguasai seseorang sebelum dia memakai orang tersebut, ya. Jadi Tuhan menguasai Yohanes sungguh-sungguh sehingga Yohanes dapat menuliskan apa yang akan dipercayakan kepada Yohanes, yaitu kitab Wahyu. Kemudian kita kembali melihat di sini di dalam ayat yang kedua. Apa yang dia lihat, dikatakan dia melihat takhta, ya, dan yang duduk di atas takhta itu. Nah, kembali kita mengingatkan tentang Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-21 waktu berbicara kepada jemaat yang ada di Laodikia, juga berkata, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, ya, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Jadi kita melihat di sini memang waktu Yohanes melihat tentang takhta yang berada di surga, kemudian yang duduk di atas takhta itu, ya. Jadi dia melihat tentang Allah Bapa yang sedang duduk di atas takhta itu. Karena pada umumnya pada waktu Alkitab berbicara tentang takhta Allah, ya Allah Bapa yang duduk di sana. Walaupun di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21 mengatakan bahwa Tuhan Yesus juga didudukkan bersama-sama dengan Bapa di atas takhtanya, ya, seperti banyak ayat menyatakan bahwa Tuhan Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa, ya. Jadi pada waktu dia berkata, dan di atas takhta itu duduk seorang, itu lebih berbicara tentang Bapa, ya. Nah, memang di dalam pasal yang kelima banyak menekankan tentang anak domba, ya. Jadi itu adalah seperti yang dikatakan di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Jadi itu menunjukkan tentang kekudusan, kebesaran, keagungan, ya, daripada Allah Bapa. Nah, dijuluki sebagai yang lanjut usia, ya. Nah, di dalam Wahyu pasal yang kelima, yang ke-7 juga mengatakan, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Jadi
Yang duduk di atas takhta itu Allah Bapa dan anak domba, ya kita tahu yaitu Yesus Kristus, ya. Dia belum mendirikan kerajaan 1000 tahun, belum mendirikan kerajaan di atas bumi, langit dan bumi belum datang, ya. Jadi dia yang akan menjalankan penghakiman terhadap dunia. Jadi dia yang menerima akan kirab gulungan. Nanti sampai pasal kelima kita akan lebih jelas tentang hal ini. Kemudian juga di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Jadi Allah kami, Allah Bapa yang duduk di atas takhta. Jadi dari sini kita dapat mengambil satu kesimpulan. Pada waktu Yohanes mendapatkan penglihatan seperti yang dia katakan di dalam ayat yang kedua, dia melihat sebuah takhta. Nah, takhta itu adalah takhta Bapa, ya. Nah, Tuhan Yesus didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa karena dia adalah pemenang seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Ya, jadi itu yang duduk di sana sebenarnya yang dilihat oleh Daniel, dikatakan duduk seorang adalah Allah Bapa, ya. Nah, banyak orang menggambarkan bahwa Tuhan Yesus juga di sebelah kanan, maka seharusnya melihat kedua oknum daripada Allah Tritunggal, yaitu oknum pertama Allah Bapa dan oknum kedua Allah Anak berada di situ. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus akan menjalankan penghakiman, ya. Itu tugas yang terakhir di dalam proses penebusan Tuhan Yesus. Setelah dia datang ke dalam dunia, dia hidup untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan datang kembali untuk menjalankan penghakiman sebagai proses yang terakhir di dalam memimpin kita memasuki kekekalan. Jadi Tuhan Yesus masih belum selesai di semuanya, ya. Jadi itulah sebabnya dia masih belum dikatakan duduk di atas takhta, yang dilihat hanya Allah Bapa, ya, yang duduk di atas takhta. Ini sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk ketahui, ya. Pada saat Yohanes melihat, dia hanya melihat seorang yang duduk di atas takhta, ya. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, ya, kita melihat di situ dikatakan dan dia yang duduk di atas di takhta itu. Jadi ayat yang ketiga menunjukkan kepada kita tentang situasi daripada Allah Bapa, ya, apa yang ada di dalam dirinya, apa yang terlihat di dalam diri Allah Bapa. Ya, dia katakan kembali pada waktu sebelumnya saya mengatakan bahwa Yohanes banyak menggunakan istilah bagaikan. Ya. Mengapa dia menggunakan istilah bagaikan? Karena ini adalah sesuatu cara manusia untuk menjelaskan, ya, menggunakan keadaan kita untuk menjelaskan sesuatu yang ada di surga, ya. Nah, apakah itu benar-benar permata yaspis, permata sardis atau pelangi, kita tidak tahu jelas, ya. Tetapi yang jelas pada waktu Yohanes melihatnya, Yohanes menggunakan apa-apa yang ada di dalam dunia ini untuk menjelaskan sesuatu yang dia lihat. Nah, itu sesuatu yang mungkin serba asing bagi dia. Tetapi kelihatannya mirip dengan sesuatu yang ada di dalam dunia ini, maka dia memakai istilah bagaikan, ya. Nah, mengapa menggunakan istilah bagaikan? Karena dia ingin memberitahukan kepada kita apa yang dia lihat dan dia tidak dapat menjelaskan, akhirnya dia menggunakan analogi, ya. Nah, analogi yang dia pakai di sini adalah permata yaspis dan permata sardis, ya. Ini merupakan warna yang menyala,
ya, warna yang mengkilat ya, mengkilap ya saudara sekalian. Nah, jadi ini kemungkinan besar berbicara tentang kekudusan, kemurnian, otoritas Allah di dalam penghakiman dan murkanya ya. Ini semua menggambarkan sesuatu yang akan terjadi pada waktu Tuhan menunjukkan diri kepada dunia yang tidak percaya kepada Dia saat ini. Nah, saat ini kita melihat dunia suka mencemooh ya baik Allah maupun orang-orang Kristen yang percaya kepada Allah. Dunia tidak percaya, dunia menganggap remeh ya. Nah, mereka belum mengenal siapakah Allah. Ya, Tuhan masih memberikan kemurahan, Tuhan masih memberikan waktunya, Tuhan masih bersabar. Ya, mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu begitu mulia seperti permata yaspis, seperti permata sardis, ya sesuatu yang sangat mengkilap, sesuatu yang sangat sebenarnya kudus dan juga boleh dikatakan sesuatu yang menakutkan ya, karena ada sebagian orang menggambarkan bahwa ini adalah tanda-tanda yang menakutkan ya. Dan juga dikatakan bahwa ada suatu pelangi ya yang melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Ya, kita melihat di sini pelangi yang dia lihat itu berbeda dengan pelangi yang biasanya kita lihat ya. Karena pelanginya itu dikatakan gilang gemilang bagaikan zamrud ya. Nah, itu kembali sesuatu yang sangat menyala. Tetapi ada sebagian penafsir mengingatkan kepada kita bahwa itulah kemurahan Allah karena ada sesuatu yang seperti pelangi di situ. Itu adalah sesuatu yang seolah-olah mengingatkan kepada Allah tentang janji yang Dia berikan kepada Nuh ya. Jadi itu walaupun Tuhan begitu membenci dosa dan menghancurkan dunia ini dengan penghakimannya yang terakhir, akan tetapi Dia diingatkan tentang kasihnya dan janjinya kepada Nuh ya, seperti yang Dia kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, di dalam Kejadian pasal yang ke-9, 11 sampai 17 ya. Saya rasa kita sudah memahami ayat ini, dikatakan maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku dan yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi kita melihat di sini Tuhan mengatakan apa? Pelangi itu sebenarnya adalah busur ya yang Tuhan taruh ya. Kita melihat di sini dikatakan busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi apa yang Yohanes lihat itu mungkin busur itu sendiri seperti zamrud ya saudara sekalian, kita tidak tahu karena Yohanes juga tidak bisa menjelaskan ya, cuma dia lihat sebagaikan pelangi ya yang berkilap-kilap ya,
seperti zamrud itu ya saudara sekalian. Jadi dia sendiri juga tidak bisa menjelaskan apakah itu, dia hanya menggunakan istilah bagaikan untuk menganalogikan apa yang dia lihat itu. Dan kalau saya melihat cinta kasih Tuhan, dia tidak hanya menunjukkan pelangi, pelangi itu sebenarnya hanya ditunjukkan kepada manusia bahwa Tuhan mengingat janjinya. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah menaruh busurnya itu di langit ya, di surga. Jadi di depan Tuhan ya. Jadi Tuhan dapat melihat terus, Tuhan dapat melihat terus, dan dia akan mengingat terus akan janjinya kepada manusia yang ada di bumi. Itu luar biasa. Pada waktu saya melihat hal ini, saya merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita sebagai umat manusia yang berada di dalam dunia ini ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang keempat ya, setelah dia melihat adanya Tuhan yang duduk di atas takhta, kemudian melihat tentang rupa Tuhan, kemudian melihat tentang pelangi, dan sekarang dia melihat tentang 24 takhta. Dan di takhta itu duduk 24 tua-tua. Ada orang menjelaskan bahwa ke-24 tua-tua itu adalah Israel. Tetapi kalau kita membaca, ya kita tahu itu sebenarnya bukan Israel. Ya, karena waktu itu Israel belum dibangkitkan. Seperti kalau kita membaca Wahyu pasal yang ke-20, kelihatannya Israel baru dibangkitkan setelah masa sengsara besar itu, ya setelah kerajaan Tuhan. Ya. Dikatakan di sini di dalam Wahyu 20. Nanti kalau kita sampai ke Wahyu 20 kita akan lebih jelas tentang hal ini. Lalu aku melihat tanda tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, di dalam Daniel pasal yang ke-12 juga bercerita pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, yaitu bangsa Israel, ya, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Jadi pada waktu itu orang-orang Israel akan melewati masa kesesakan besar ini seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, karena mereka dilindungi ya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian karena tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Jadi kita percaya bahwa itu bukan berbicara tentang Israel. Saya juga percaya bahwa itu bukan berbicara tentang malaikat. Ya, kalau kita membaca, banyak orang juga mengatakan bahwa ke-24 orang itu sebenarnya adalah malaikat. Tetapi kalau kita membaca di dalam banyak ayat-ayat Alkitab, kita menemukan bahwa malaikat tidak ada yang duduk di atas takhta. Ya, saudara sekalian, kalau kita melihat di sini di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 19, malaikat adalah pelayan-pelayan Allah, bukan duduk di atas takhta. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Jadi jelas
malaikat itu bukan duduk di atas takhta, apalagi kalau kita membaca Wahyu ya, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling takhta. Jadi malaikat itu berada di sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jadi jelas sekali malaikat itu berbeda dengan tua-tua yang dimaksudkan di sini ya. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Jadi malaikat itu banyak sekali. Dan kemudian di dalam Wahyu 7:11 juga dikatakan, dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua. Di sini kembali kita melihat bahwa malaikat itu bukan ke-24 tua-tua itu. Nah, kembali kita bertanya, kalau seandainya itu bukan orang Israel dan juga bukan malaikat, nah, siapakah orang ke-24 orang yang duduk di atas takhta yang disebutkan di dalam ayat yang keempat itu ya. Kalau kita pertama-tama melihat apa yang dilakukan oleh ke-24 orang itu ya yang duduk di atas takhta itu, mereka adalah penatua yang memuji Tuhan ya, tua-tua yang memuji Tuhan, seperti di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, yaitu anak domba menerima gulungan kitab daripada yang duduk di atas takhta, yaitu Allah Bapa, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena apa? Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bangsa dan kaum dan bahasa. Nah, di sini banyak penafsir, nantinya juga kita akan sampai di sana, menjelaskan bahwa ini ada orang mempertanyakan apa kredensial daripada Tuhan Yesus untuk menghakimi dunia dengan begitu kelihatannya menakutkan ya. Nah, karena dia layak, katanya, dia telah membeli ya, telah memeteraikan, telah mencurahkan darahnya. Jadi ini di satu sisi adalah ke-24 tua-tua itu, di satu sisi adalah doa orang-orang kudus. Kemudian di lain sisi mereka adalah menyampaikan pujian di hadapan Allah. Itu adalah tugas daripada mereka ya, untuk memuji Tuhan. Dan kalau kita melihat dibandingkan dengan ketujuh surat yang disampaikan Tuhan Yesus kepada gerejanya, nah itu banyak kemiripan. Jadi saya percaya bahwa yang dimaksudkan adalah gereja-gereja Tuhan. Itulah sebabnya saya percaya bahwa gereja sudah diangkat sebelum masa sengsara besar ya. Jadi di sini kita melihat yang pertama, tanda yang mereka miliki adalah mahkota ya, seperti yang Tuhan Yesus janjikan di dalam Wahyu pasal yang kedua dan ke-10 kepada gereja di Smyrna, yang mahkota yang akan diberikan kepada mereka yang menang ya. Kemudian juga kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-11 itu juga kepada jemaat yang ada di Philadelphia, Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka supaya memegang apa yang mereka ada, supaya jangan sampai mahkota mereka diambil ya. Jadi itu mahkota adalah tanda yang dimiliki hanya oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, umat kudus Tuhan. Yang kedua, kalau kita melihat perbandingan, adalah pakaian putih ya. Pakaian putih di dalam Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-5, di situ juga dikatakan kepada jemaat yang ada di Sardis ya, bahwa Tuhan akan mengenakan pakaian putih kepada barang siapa yang menang ya. Jadi itu juga hanya ditujukan kepada
jemaat Tuhan. Kemudian yang ketiga yang kita lihat adalah duduk di atas takhta, ya, duduk di atas takhta. Itu juga yang dijanjikan kepada jemaat yang ada di Laodikia, bahwa mereka akan didudukkan di atas takhta Tuhan, ya. Dan kemudian kita juga melihat selanjutnya di sini tentang tua-tua, ya. Tua-tua itu adalah jabatan gerejawi, ya. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 berbicara tentang para rasul dan tua-tua berkumpul untuk menyelidiki masalah gereja, ya. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-17 menunjukkan tentang utusan dan panggilan para penatua di Efesus, ya. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 mengingatkan para tua-tua atau penilik gereja untuk hidup berhati-hati karena mereka menggembalakan jemaat yang telah dibeli oleh Tuhan dengan darahnya. Jadi itu adalah jabatan gerejawi tua-tua, sehingga saya percaya bahwa tua-tua itu adalah sebutan untuk gereja, ya. Kemudian kita juga melihat tentang istilah takhta. Kalau di dalam Wahyu pasal yang pertama menunjukkan bahwa kita dibuat sebagai suatu kerajaan, ya, kerajaan yang Allah dirikan bagi umat Tuhan. Lalu kemudian mungkin pertanyaan yang sering kita dengar adalah mengapa dikatakan 24 takhta dan 24 tua-tua yang duduk di atas takhta. Kalau kita membaca atau mendengar khotbah atau penjelasan-penjelasan, sebagian orang mengatakan ini adalah 2 kali 12, ya. 2 kali 12 itu adalah 12 rasul di dalam perjanjian baru dan 12 kepala suku di dalam perjanjian lama atau patriark di dalam perjanjian lama. Tetapi kalau kita melihat Yohanes tidak membagi menjadi 2, ya. Yohanes tidak mengatakan 2 kali 12, ya. Yohanes mengatakan 24. Nah, kalau kita kembali kepada perjanjian lama, kita percaya itu adalah menggambarkan tentang keimaman daripada umat percaya, ya. Kalau kita melihat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-24, ya, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, itu adalah sesuatu yang cukup menarik karena umat Israel memiliki imamat yang diorganisasi dalam 24 unit, ya. Mereka itu dipanggil, dipilih dan dibentuk, ya, ke dalam ke-24 unit. Itu adalah jabatan yang menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Jadi kita lalu seperti yang Martin Luther mengatakan bahwa kita adalah imamat, setiap orang Kristen adalah imamat. Petrus juga mengatakan kita adalah imamat rajani, ya, seperti yang dikatakan di sini di dalam Wahyu pasal yang ke-5 dan ke-10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Jadi gereja Tuhan berbeda dengan orang Israel, tetapi gereja Tuhan banyak dihubungkan dengan Israel, dan seringkali kita dinamakan sebagai Israel yang baru karena kita juga disebut sebagai keturunan Abraham yang asli, malah, ya, karena secara rohani walaupun orang Israel adalah keturunan Abraham secara fisik, tetapi kita adalah keturunan Abraham secara iman. Jadi kita mewarisi kekayaan iman, ya, yang diajarkan di dalam Israel, termasuk susunan organisasi keimaman yang kemudian juga diteruskan kepada kita. Jadi ke-24 orang itu kita percaya adalah
gereja, dan di sini memberikan satu penghiburan besar kepada kita karena kita percaya bahwa pada waktu sebelum kesengsaraan besar kita diangkat sudah, sehingga sebelum kesengsaraan besar terjadi Yohanes sudah melihat gereja berada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Ya, nanti mungkin kita akan teruskan lagi minggu depan tentang ayat-ayat selanjutnya. Mungkin saya rasa malam ini kita membahas sampai ayat kelima ini, keempat ini, dan selanjutnya kita akan teruskan ayat yang kelima minggu depan.